Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan majelis ilmu seperti ini. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi. Jadi bagaimana petunjuk beliau dalam bermuamalah, dalam bertransaksi, ya, apakah itu transaksi harta ataupun yang selainnya. Dan pada bab ini beliau penulis mengkhususkan pada soal transaksi harta, apakah itu jual beli ataukah utang piutang. Nah, pada pembahasan yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya Nabi SAW juga melakukan transaksi muamalah. Beliau berjual beli, beliau juga kadang menjual, kadang juga membeli. Namun setelah diangkat menjadi Nabi, ya, Rasulullah sudah jarang sekali menjual, karena beliau fokus dengan dakwah sehingga tidak ada waktu untuk berdagang. Dan juga Rasulullah SAW melakukan akad utang piutang atau berutang, ia memberikan utang kepada orang lain, dan juga kadang Rasulullah yang berutang kepada orang lain. Dan Nabi SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari, kana idza staslafa salafan qada khairan minhu. Nabi SAW kalau berutang, maka beliau akan membayar utangnya dengan yang lebih baik. Ya, jadi paling minimalnya adalah sama nilainya, dan kebanyakannya Rasulullah akan membayar dengan pembayaran yang lebih. Ya, kalau misalnya berutang dengan kambing jantan umur 2 tahun, ya, Rasulullah membayarnya dengan kambing jantan umur 2,5 tahun atau 3 tahun, yang jelas yang lebih berisi daripada yang beliau utang. Nah, dan ketika Rasulullah SAW membayar utang, maka beliau akan mengatakan, mendoakan kepada orang yang memberikan utang kepadanya, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu pada keluargamu dan pada hartamu. Ya, jadi sudah ada tambahan, ya, berupa nominalnya, ya, dan ini bukan riba. Riba itu kalau dipersyaratkan di awal. Ya, misalnya ada kesepakatan, ya, kita memberikan piutang kepada orang lain dengan nilai 1 juta rupiah, dan kita memberikan syarat, ya, nanti kalau kembalikan 1.200.000 atau 1.100.000 dan seterusnya. Dengan adanya syarat tambahan, maka ini adalah riba. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada syarat tambahan, kemudian orang yang berutang berinisiatif, ya, dia mau balas budi karena orang sudah memberikan kebaikan kepadanya, membantunya, maka pada saat dia sudah punya untuk membayar utangnya,
dia membayarnya dan memberikan kelebihan apapun bentuknya. Dan ini bukan wajib tentu saja. Ya, yang wajib adalah membayarnya senilai dengan utang kita. Tapi kalau kita ingin memberikan lebih, apakah berupa uang juga atau tambahan yang lain, ya maka ini adalah perbuatan ihsan, ya perbuatan yang baik kepada orang yang memberikan utang kepada kita. Nah, dan jangan juga lupa didoakan, ya karena dia sudah berbuat baik kepada kita, kita doakan dia agar Allah memberkahi keluarganya dan juga hartanya dengan mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Nah, di antara contohnya adalah istaslafa min rajulin arba'ina sa'an. Ya, pernah Rasulullah berutang sebanyak 40 sa'. Ya, 40 sa' gandum ataukah kurma, yang jelas makanan pokok pada waktu itu, sebanyak 40 sa'. Ya, satu sa' itu sekitar 3,5 liter atau anggaplah 4 liter. Jadi satu sa' 4 liter. Kalau 40 sa' berarti 160 ya. Ya, 160 liter. Nah, dan ketika orang ini datang kepada Nabi SAW menagih, kemudian Rasulullah a'tahu thamanin, Rasulullah membayarnya dengan 2 kali lipat. Ya, dibayar dengan 80 sa'. Utangnya cuma 40, dibayarnya 80. Nah, dan kelebihannya itu adalah perbuatan ihsan beliau kepada orang yang telah berbuat ihsan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa. Nah, taib. Kemudian contoh yang lain, wa ba'ahu yahudiyyun bai'an ila ajalin. Dan pernah ada seorang Yahudi menjual sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harga yang ditunda, dengan pembayaran yang ditunda. Ya, bukan cash, tapi nanti misalnya bulan depan baru dibayar. Jadi utang ceritanya. Faja'ahu qabla al-ajal yataqadahu thamanahu. Ya, kemudian orang Yahudi ini datang menagih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum waktu yang ditentukan. Ya, misalnya anggaplah kesepakatannya itu 1 bulan, baru jatuh tempo, baru 2 pekan atau baru 3 pekan, yang jelas belum jatuh tempo utangnya. Datang orang Yahudi ini menagih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan lam yahillal ajal, tapi kan belum sampai, belum jatuh tempo. Ya, belum sampai saatnya saya harus membayar utang saya. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan, innakum lamatlun ya bani Abdul Muttalib. Ya, sungguh kalian itu wahai keturunan Abdul Muttalib adalah orang-orang yang suka menunda pembayaran utang. Ya, padahal belum sampai waktunya. Kemudian dia sudah berkata yang kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahamma bihi ashabuhu, yang membuat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dekat Rasulullah pada waktu itu menjadi marah kepada orang Yahudi ini. Ya, fanahahum, tapi Nabi melarang mereka, ya, karena mereka ingin memberikan pelajaran kepada orang Yahudi ini dengan memukulnya. Tapi Nabi SAW melarang mereka. Falam yazidhu dzalika illa hilman. Ya, Rasulullah malah bersabar dan menyabarkan para sahabatnya. Kemudian faradtu an a'rifaha. Ya, orang Yahudi ini dia kagum dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun menelusuri bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia betul-betul nabi ataukah bukan. Karena akhlaknya dalam berutang ini
membuat dia semakin penasaran dengan kenabian Rasulullah SAW. Dan akhirnya dia pun sadar dan mengetahui bahwasanya Muhammad ini betul-betul seorang nabi. Makanya fa aslama al yahudiyyu, gara-gara itu orang Yahudi ini masuk agama Islam. Ya, gara-gara apa? Gara-gara akhlak Nabi. Ketika berutang dibayar, didesak, ya Rasulullah seharusnya keberatan, karena itu wajar. Misalnya kita yang berutang, jatuh temponya itu 1 bulan, ya, baru 2 pekan dia datang menagih dan berkata kasar kepada kita, mengatakan kamu memang suka menunda pembayaran utang. Pasti kita akan bereaksi, pasti kita akan keberatan. Apalagi kalau ada saksi, ada hitam di atas putih, pasti kita akan keberatan. Iya, dia marah, mungkin kita juga akan marah karena kita benar. Tapi dalam keadaan ini, dalam kondisi ini, Rasulullah SAW bersabar, ya, dan meminta kepada sahabatnya juga untuk bersabar. Jangan gegabah, jangan bertindak kasar, jangan memukul orang Yahudi tersebut. Dan hikmahnya adalah, ya, ternyata orang Yahudi ini masuk Islam, ya, setelah melihat bagaimana keindahan akhlak dan kesabaran Nabi SAW. Ya, jadi ini diantara contoh, ya, muamalah beliau ketika beliau berutang kepada orang lain. Nah, baik, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya faslun fi hadihi fi masyihi wahdahu wa ma'a ashabihi. Ya, bagaimana caranya Rasulullah berjalan kalau sendirian, dan bagaimana kalau beliau berjalan bersama dengan sahabat-sahabatnya, ya, teman-temannya. Rasulullah ketika berjalan, ya, sendirian, beliau berjalannya itu agak cepat. Ya, beliau berjalan tidak lambat seperti orang yang lemah, seperti orang yang belum makan, tapi beliau berjalan dengan tegap, dengan cepat, yang menunjukkan beliau bersemangat dan beliau bukan orang yang lemah. Nah, tapi meskipun cepat, bukan berarti cara jalannya beliau itu seperti orang yang tergesa-gesa, terburu-buru. Ya, karena beda. Ada orang yang jalan cepat seperti orang yang terburu-buru sekali, orang yang tergesa-gesa. Bukan seperti ini cara jalannya Nabi SAW. Karena cara jalan yang seperti itu kurang berwibawa, ya, kurang berwibawa. Tapi cara jalannya Nabi SAW adalah cara jalan yang cepat tapi tetap berwibawa. Dan itu yang disebut dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman itu mereka berjalan di atas muka bumi, di atas bumi ini dengan hauna, ya, dengan tegap, tidak sombong, tidak terlihat lemah, terlihat berwibawa. Itulah cara jalannya Nabi SAW, yaitu bisakinatin wa waqarin min ghairi takabbur wala tamawut. Jadi tenang, berwibawa, tidak sombong, dan juga tidak terlihat tergesa-gesa sekali, atau tidak terlihat sebagai orang yang lemah. Ya, jadi cara jalan saja ada cara jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut orang-orang yang belajar Tibbun Nabawi, ya, kata mereka, wallahu alam, cara jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, mendukung untuk kita menjaga kesehatan. Ya, kalau kita berjalan dengan cara jalan Rasulullah, ya, maka itu membantu kita menjaga kesehatan kita. Ya, wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau beliau berjalan sendiri. Naam. Dan ketika beliau berjalan dengan sahabatnya,
Ya, kira-kira beliau di depan atau beliau di belakang? Coba dipikir dulu, kira-kira beliau itu kalau berjalan dengan sahabatnya, beliau di depan atau di belakang? Kalau kita jalan sama orang yang terhormat, kira-kira dia di belakang atau dia di depan? Ya, di belakang ya. Iya. Di mana kira-kira? Di depan. Ya, jadi ada yang bilang di depan, ada yang bilang di belakang. Ya. Kalau kita biasanya kalau jalan misalnya sama bupati, di depan berjalan dia atau di belakang? Di depan ya. Ya, tayyib. Ya, kita akan bacakan di sini. Ya. Dikawal. Oh, dikawal berarti di belakang dia ya. Wa amma masyuhu ma'a ashabihi, adapun Rasulullah kalau berjalan dengan sahabatnya, fakanu yamshuna baina yadayhi wa huwa khalfahum. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu berjalan di depan dan beliau di belakang. Iya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, da'u dhuhri lil malaika. Ya, jadi kenapa seperti itu? Bukan karena beliau dikawal. Ya. Sahabat-sahabat Rasulullah berada di depan, Nabi di belakang, bukan karena beliau dikawal, tapi karena Rasulullah mengatakan, da'u dhuhri lil malaika. Ya, biarkan di belakang saya itu adalah malaikat. Ya, jadi sahabat-sahabat Nabi jangan di belakang, biarkan mereka berjalan di depan, karena yang berjalan di belakang Rasulullah SAW adalah para malaikat. Nah, ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim, dan dia mengatakan sanaduhu qawi, sanadnya adalah sanad yang kuat. Ya, jadi ini ya, ketika Rasulullah berjalan dengan sahabatnya, beliau membiarkan mereka di depan dan Rasulullah di belakang, karena di belakang beliau adalah para malaikat. Nah, tayyib. Kemudian bagaimana Rasulullah dalam buang hajat? Ya, bagaimana adab beliau, petunjuk beliau dalam buang hajat? Kalau ini ya diajarkan kepada santri-santri biasanya, santri TKTPA, ya semua menghafal doa-doanya dan mengetahui adab-adabnya. Semoga kita juga para orang tuanya lebih hafal dengan doa tersebut. Ya, jangan sampai kita kalah dengan anak-anak kita. Anak-anak kita hafal semua doa-doa harian, kemudian kita para orang tuanya tidak mengetahui doa-doa tersebut, padahal doa-doanya rata-rata pendek. Ya, makanya doa-doa harian ini ya itu bukan hanya konsumsinya anak-anak, tapi itu bagi orang dewasa lebih harus mereka amalkan dibandingkan dengan anak-anaknya, karena anak-anak kan masih belum balik, mereka masih berlatih. Tapi orang yang dewasa sudah saatnya untuk memperhatikan itu, ya, mengaplikasikan sunnah Nabi SAW. Misalnya kalau beliau masuk WC, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ini doa harus kita hafal dan harus kita amalkan. Ya, kalau kita mau masuk WC, baca dulu doa ini baru masuk ke dalam WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kejahatan jin laki-laki dan jin perempuan, karena WC itu adalah tempatnya jin. Maka kita berlindung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jin sebelum kita masuk ke dalam WC, agar kita dilindungi. Dan kalau keluar, doanya paling pendek ini. Ya, apa doanya? Sudah sebelah kanan, sebelah kiri lagi. Gufronaka, Masya Allah. Ya, gufronaka. Apa artinya gufronaka? Ampunilah aku. Iya, ampunilah aku. Kita baca gufronaka. Nanti kalau kita keluar baru dibaca, jangan di dalam. Karena di dalam WC itu kita tidak boleh baca-baca doa. Iya, kita tidak boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kalau kita mau berwudu di dalam WC, di dalam toilet misalnya, maka basmalahnya cukup dalam hati saja, ya, dan jangan dilafazkan. Karena kita tidak boleh melafazkan basmalah atau doa atau zikir atau bahkan membawa sesuatu yang ada tulisan Allahnya, ya, masuk ke dalam WC, itu tidak boleh. Nah, dan Rasulullah ketika masuk ke WC mendahulukan kaki kirinya, dan kalau keluar mendahulukan, ya, kaki kanannya. Wa kana yastanji bil ma'i taratan wa yastajmiru bil ahjari taratan wa yajma'u bainahuma taratan. Ya, kadang-kadang beliau beristinja, ya, cebok dengan menggunakan air. Kadang-kadang beliau istijmar, cebok dengan menggunakan batu. Ya, jadi boleh. Ya, kalau misalnya di zaman kita ini, ya, mungkin menggunakan batu itu sudah hampir tidak ada. Ya, mungkin bahkan tidak ada, kecuali mungkin suku yang sangat pedalaman sekali. Tapi apakah tisu, ya, itu bisa dikiaskan dengan batu? Jadi bisa saja, ya, tisu itu dikiaskan dengan batu. Artinya boleh saja orang beristinja dengan menggunakan tisu, tapi lebih afdolnya adalah dengan menggunakan air, ya, dengan menggunakan air. Dan kadang-kadang beliau menggabungkan keduanya, pakai batu dulu baru pakai air. Nah, dan Rasulullah ketika beristinja selalu menggunakan tangan kiri, dan tidak boleh, ya, tidak boleh menggunakan tangan kanan pada saat beristinja. Istinja ini membersihkan kubul atau dubur, yang belakang atau yang depan. Pada saat kita membersihkannya dari najis, maka harus menggunakan tangan kiri, tidak boleh menggunakan tangan kanan. Ya, kalau mungkin yang belakang, ya, ini mungkin tidak ada yang menggunakan tangan kanan. Orang-orang Islam, ya, tidak ada yang menggunakan tangan kanan. Cuman yang jadi masalah adalah kadang-kadang pada saat membersihkan kubul yang depan, yang depan ini karena lebih ringan, ya, maka orang, ya, kadang-kadang membersihkan dengan tangan kanan, dan ini tidak boleh, ya, harus dengan tangan kiri. Jadi tangan kanan pegang gayun atau ambil air, dan tangan kiri itu untuk membasuh atau mencuci, ya, mencuci bagian depan, ya, atau bahasa yang lain adalah kubul, ya, mencuci kubulnya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aktsaru ma kana yabulu wa huwa qa'idun, dan Rasulullah itu buang air kecilnya, ya, dengan duduk atau berjongkok, ya, jongkok. Nah, sampai Aisyah mengatakan bahwa man haddatsakum annahu kana yabulu qa'iman fala tusaddiqu maka kana yabulu illa qa'idan. Ya, Aisyah ini kan serumah dengan Nabi. Jadi Aisyah tahu sekali bagaimana caranya Rasulullah buang air kecil. Aisyah mengatakan, kalau ada orang yang mengabarimu bahwa Nabi kencing berdiri, maka jangan percaya dia, karena Rasulullah tidak pernah kencing berdiri, selalu kencing dengan duduk atau berjongkok. Ya, ini menurut Aisyah radhiyallahu anha di rumah. Tapi dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, ya, dari Hudzaifah, dia menyebutkan bahwasanya annahu bala qa'iman, bahwasanya, ya, Rasulullah pernah kencing berdiri, ya, dan ini hadis yang sahih. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya yang dianjurkan pada saat orang buang air kecil adalah buang air kecil dalam keadaan duduk. Kalau kita bilang duduk di sini adalah jongkok. Nah, karena itu yang dilakukan, keseringan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun kalau tidak memungkinkan untuk jongkok atau berdiri, ya, kadang-kadang ada kondisi justru kalau kita jongkok
maka akan terpercik ke pakaian kita, ya, sehingga kita harus berdiri. Atau ada keadaan memang tidak memungkinkan kita untuk jongkok dan harus berdiri, maka dalam kondisi seperti itu maka ya sah-sah saja, boleh-boleh saja untuk kencing berdiri. Ya, sama dengan minum. Sama dengan minum. Jadi kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah minum sambil duduk. Ya, minum sambil duduk. Tapi dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Mirip dengan ini. Jadi minum dengan duduk itulah yang dianjurkan, itulah yang kebanyakan dilakukan oleh Nabi SAW. Namun kondisi-kondisi tertentu jika dia minum sambil berdiri, maka tidak mengapa, ya, terutama jika kurang memungkinkan untuk dia minum dengan duduk. Nah, tayyib. Di antara hikmahnya kenapa Rasulullah buang air kecil dalam keadaan duduk, ya, adalah untuk menjaga agar tidak terpercik, ya, terpercik air kencing yang najis itu mengenai pakaian, ya, mengenai pakaian. Nah, sementara ada larangan, ya, bahwasanya ada orang yang diazab di kuburnya gara-gara apa? Gara-gara dia tidak menjaga dirinya dari percikan kencingnya. Dia kencing, terpercik itu ke pakaiannya, nanti dia sholat, dia pakai lagi itu. Sementara syarat sahnya sholat adalah sholat dalam keadaan tidak ada najis yang melengket di badan atau yang melengket di pakaian. Tayyib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam WC, ya, Rasulullah tidak menjawab salam. Ya, kalau ada yang memberikan salam maka Rasulullah tidak akan menjawabnya ketika beliau di dalam WC. Tayyib. Kemudian selanjutnya fi hadihi fil fitrah wa tawabi'ihi. Ya, bagaimana petunjuk Nabi dalam masalah fitrah, ya, dalam masalah kebersihan dan fitrah. Wa kana yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa akhdhihi wa ata'ihi. Jadi Rasulullah suka menggunakan yang kanan, tangan kanan, kaki kanan dalam hal-hal yang baik. Ya, dalam hal-hal yang baik, misalnya pakai sendal, masuk rumah, masuk masjid, bersisir, ya, Rasulullah menggunakan yang kanan, mendahulukan yang kanan. Dan sebaliknya, ya, untuk yang identik dengan yang kotor, maka beliau akan menggunakan tangan kirinya atau kaki kirinya. Nah, dan ini bukan bentuk diskriminasi, ya, karena jangan sampai ada orang menganggap, ya, kita tidak adil dalam memperlakukan anggota tubuh kita. Ya, kenapa yang kanan selalu kita yang baik-baik, yang kiri selalu yang buruk-buruk? Ya, ini bukan bentuk diskriminatif terhadap anggota tubuh. Ini petunjuk Nabi SAW. Nah, kemudian dalam mencukur rambut, ya, dalam mencukur rambut beliau itu dua saja. Ya, apakah beliau akan membiarkannya sama sekali tidak dicukur, atau kalau dicukur maka dicukur secara keseluruhan? Dicukur secara keseluruhan di sini maksudnya adalah tidak mencukur sebagian, pinggir-pinggirnya saja, kemudian di atasnya tidak dicukur. Nah, Rasulullah kalau mencukur maka dicukur semuanya. Ya, semuanya di sini tidak harus dibotakin, tapi semuanya dipendekin. Ya, dan tidak sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang pada hari ini, ya, dikikis bagian pinggir saja, kemudian bagian di tengahnya dibiarkan, tidak dicukur. Ya, jadi Rasulullah ketika memotong rambutnya maka Rasulullah akan memotongnya atau membiarkannya. Dan Rasulullah itu memotong rambut selalu dalam keadaan ihram. Ya, jadi nanti Rasulullah potong rambut itu kalau beliau umrah atau beliau haji. Makanya, ya, kebanyakan rambut beliau itu panjang. Ya, keseringan rambut beliau itu panjang baru dipotong lagi. Karena nanti umrah
baru beliau potong rambut. Ya, dan ini mungkin sulit kita aplikasikan kecuali orang yang punya travel. Ya, kalau kita yang tidak ada travel ini paling umrohnya sekali dalam berapa tahun? Sekali dalam 5 tahun, ada yang 10 tahun. Iya, kalau kita biarkan tidak cukur-cukur 10 tahun, kita mirip perempuan. Dan itu tidak boleh. Iya, bagi laki-laki itu tidak boleh melebihi pundak. Paling maksimalnya itu adalah sampai di pundaknya. Kalau sudah sampai di pundak, maka harus dicukur. Karena kalau melewati pundak, itu bisa menyerupai wanita. Nah, taib. Kemudian Rasulullah SAW juga suka menggunakan parfum. Ya, beliau suka yang wangi-wangi. Dan beliau juga suka menggunakan, ini sunnah yang jarang kita lakukan, suka menggunakan celak di mata. Ya, terutama kalau beliau mau tidur. Ya, kalau beliau mau tidur, beliau menggunakan celak di mata kanan dan juga di mata kiri. Ya, yaktahilu minha kulla lailah thalathan inda naumi fi kulli ain. Setiap malam beliau menggunakan celak sebelum tidur. Dan ini mungkin karena masih jarang ya, dan sebenarnya ya karena ini adalah kebiasaan Nabi ya, dan beliau juga melakukannya rutin, ya perlu kita lakukan sekali-kali. Ya. Di awal-awal mungkin kita tidak terbiasa ya. Ya, bisa-bisa nanti kita akan tusuk mata kita. Tapi nanti kalau lama-lama insya Allah sudah terbiasa. Taib, yang terakhir, sebelum masuk waktu, kita ambil bab yang terakhir dalam malam ini, yaitu petunjuk beliau dalam mencukur kumis. Ya, dalam mencukur kumis. Jadi Nabi SAW bersabda, "Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna." Barang siapa yang tidak memotong kumisnya, maka bukan bagian dari kami. Ya, jadi haram itu hukumnya orang tidak potong-potong kumisnya. Nah, kata Rasulullah, bukan bagian kami dari orang yang tidak mau potong kumisnya. Nah, dalam hadis yang lain, qassus syawarib wa arkhul liha wa khaliful majus. Cukurlah kumis kalian, peliharalah jenggot kalian, panjangkan, biarkan tumbuh, dan selisihilah orang-orang Majusi. Dan waqata lana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qassi syarib wa taklimil adfar alla natruka akthar min 40 yawman wa laila. Ya, Rasulullah memberikan waktu setiap maksimal 40 hari harus dicukur lagi kumisnya. Ya, ini maksimalnya. Ya, ini maksimal waktu yang diberikan oleh Nabi, 40 hari. Ya, harus dipotong kumisnya. Nah, dan di hadis yang lain disebutkan tentang batas panjangnya kumis. Ya, bagaimana batas panjangnya kumis itu? Batas panjangnya kumis adalah tidak boleh melebihi bibir. Bibir atas kita ya. Ya, bukan bibir bawah. Kalau bibir bawah sudah menutupi mulut. Ya, bibir atas. Jadi kalau ada yang sudah melewati, harus dipotong itu. Ya, sampai minimal jangan sampai melewati bibir. Ya, bibir atas kita. Nah, mana yang afdal? Apakah dicukur atau digunting? Ya, beda ya. Dicukur itu artinya dihabisi, ikallu'i. Ya, ikallu'i. Kalau digunting, ada yang tersisa. Misalnya pakai mesin, itu namanya dipendekkan atau digunting, pakai gunting atau pakai mesin. Tapi kalau misalnya pakai pisau silet cukur, itu artinya dicukur. Mana yang lebih afdal? Ya, ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dicukur, ada juga yang mengatakan digunting saja atau dipendekin saja. Ya, dan semuanya ada athar yang mendukungnya dari para sahabat. Ya, misalnya Umar, apa pendapat beliau dalam masalah
kumis, Umar itu berpendapat kumis itu dipendekin saja, maksudnya digunting, jangan dicukur. Ya, diantara hal yang menunjukkan hal tersebut adalah ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza karabahu amrun, kalau ada perkara yang sulit, ya selain berzikir, ya tentu saja berzikir, beliau juga biasa yaftilu syaribahu. Apa artinya yaftilu syaribahu? Beliau biasa putar-putar kumisnya begini. Diputar-putar kumisnya. Berarti apa? Berarti ada kumisnya, tidak dicukur sampai habis, cuman dipendekin saja. Dan ketika ada perkara yang rumit bagi beliau, ya selain berzikir tadi, ya beliau juga biasa putar-putar kumis. Pernah lihat orang putar-putar kumisnya? Ya pernah, ya. Ya pernah. Bahkan mungkin kita juga biasa putar-putar kumis. Nah, jadi boleh. Ya, yang penting jangan melewati bibir ini, bibir atas. Ya, kalau sudah lewat itu maka tidak boleh, harus dicukur. Biar tidak sampai 40 hari. Karena ada orang yang cepat tumbuh. Ya, kalau sudah lewat itu bibirnya, ya maka harus dicukur. Dan anak beliau Abdullah bin Umar ternyata berbeda pendapat dengan bapaknya. Beliau melihat bahwasanya yang beliau amalkan adalah ya mencukurnya sampai kelihatan kulit, ya. Kalau dicukurkan kelihatan kulit. Nah, dan At-Tahawi, Imam At-Tahawi mengatakan bahwasanya ya dicukur lebih afdal daripada dipendekkan. Beliau mengkiaskan dengan orang yang umrah tahallul, meskipun kiasnya jauh, ya. Kalau orang tahallul, mana lebih afdal, dicukur habis rambutnya atau dipendekin saja? Mana yang lebih afdal bagi orang yang tahallul? Dicukur habis, ya dibotakin, itu lebih afdal. Beliau Imam At-Tahawi mengkiaskan dengan itu. Begitu pula dengan kumis, lebih afdal dicukur daripada dipendekkan, digunting. Tapi ini masalah khilaf. Apapun yang kita lakukan, yang penting dicukur ataukah dipendekin, maka itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan dibiarkan melewati ya bibir kita bagian atas. Sekira demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.